Abah Dudi. Abah, apa kabar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi itu saya jalan kemana-mana, banyak orang senyum. Aduh, Saya curiga kan, akhirnya saya ke rumah sakit, ternyata diabetes. aduh, berarti Abah manis. Palingan tadi siram bungkul Digembrong. digembrong. Tapi, nah ini nih Bang, ini menarik nih. Ketika seseorang dicek misalkan ya, terus teh ketahuan tuh dia teh bahwa cek dokter cenah ada anu. Nah ini berbagi pengalaman, bagaimana Perasaan apa yang saya rasa. Betul, gimana Bah? Nah ini sahabat, ketika orang secara egois masih muda lah ya, ketika tahu misalnya dia punya kanker, dia langsung rudet kepada dirinya sendiri, takut meninggal. Di usia saya sudah tidak seperti itu. Saya langsung berpikir, aduh, berarti usia pendek nih ya, secara syariat melihat status kesehatan. Gimana ya cucu saya nanti ketemu ulama nggak? Nanti anak saya masih tetap beriman nggak? Nanti orang-orang baik ini tetap ada nggak? Kan gitu. Yang dipikir tuh bagian luar. Sayanya sendiri tidak mikirin diri saya sendiri. Betul-betul nggak mikirin, sampai dokter aja nyuruh, enggak Ustadz, cepet Ustadz kesini. Malah saya dijemput gitu loh ambulan. Pas datang ambulan saya mau naik, ternyata ambulan jenazahnya mau ya, nah tuh, kan harusnya ambulan beda ya, ambulan beda, pasien dengan ambulan jenazah beda. Jadi itu yang terfikir. Ya Allah, terus saya lihat cucu, makanya cucu itu kan saya ada 5 ya, yang 4 masih kecil-kecil, yang besar udah dewasa. Cucu Suryati, bukan cucu Cahyati. Rada rudet. Jadi gimana? Apakah mereka akan bertemu dengan? Apakah saya masih sempat untuk mengajarkan tauhid kepada mereka? Itu yang terfikir. Akibatnya apa? Saya tidak melulu egois ya untuk memikirkan apa yang menjadi penderitaan lah ya, kalau disebut penderitaan itu. Jadi saya akhirnya khawatir waliyahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Mungkin ini sudah masuk. Hendaklah kamu khawatir meninggalkan keturunan yang lemah. Gitu. Siapa yang membuat lemah keturunan kita? Ego kita, ego kita, ciri ego kita. Saya egois. Saya ingin anak saya seperti apa yang saya mau. Dia harus pintar. Padahal kan pintar tuh sudah jelas lah pintar. Anak tuh pasti pintar kalau orang tuanya juga pintar. Orang syarat ya nih, titip kepada anak-anak ya, teman-teman yang masih muda, anak-anak kita jangan pernah kena marah. Jangan pernah, sekecil apapun jangan pernah marahin anak. Anak memecahkan handphone punya bapaknya yang harganya 25 juta, biarkan, udah budak. Mun akina cabok. Lalapkeun karena sumur. Da anak kecil itu nggak perlu, sama sekali nggak perlu. Gini, kosakata dan pengetahuan anak kira-kira udah banyak belum? Belum. Karena belum banyak, kalau dia salah pantas tuh. Ya pantas. Ceng AIG kalau salah kan meureun kurangnya rada disebut pantas, padahal ilmunya sudah luas wawasannya. Kalau kita salah, makanya di usia saya, di usia 60 tahun mun salah keneh itu didegungkan ku malaikat, nurus tunjung itu. Kenapa? Karena sudah pol gitu kan. Pengetahuannya sudah luas masih belegu keneh. Sekarang pasangan umur 40-50 lah, umur 40-an. Ada bentrokan wajar karena wawasan dia belum luas. Seperti misalnya istri curiga kepada suaminya macam-macam dengan wanita lain, wajar, da kasep keneh. Kan gitu. Wajar, dan istri juga gelis keneh, masih punya ego. Saya masih harus dicintai. Tapi perlu ada catatan, ketika istri minta dicintai sepenuhnya oleh suaminya, istri sudah menjadi Firaun, dia ingin dipertuhankan oleh suaminya, dan istri sudah jelas ahli neraka. Kalau ingin dicintai dan maksa suami mencintainya, pokoknya lu harus cinta gua doang. Tuh si suami teh setiap hari bikin sambal doang. Tapi kan kabibir doer. Asal nyara rabung. Nah itu sudah musyrik itu. Sudah musyrik. Nah jadi itu wajar karena umur. Tapi kalau sudah umur 60 tahun, istrinya juga seumuran segitu, terus masih ada cemburu, mungkin tetangga akan nanya kan. Ari si akang naon alaeunana wegegeleun dijembel ngajepret. Kan gitu ya. Jadi what gitu kan. Di usia seperti itu sudah tidak ada lagi urusan-urusan duniawi. Usia saya sudah urusannya urusan pulang.
Urusan persiapan pulang. Kalau usia saya seperti Rasulullah sampai 63 tahun, tinggal 3 tahun deui gaspol na teh. Kenapa harus mikirin keinginan-keinginan itu ini? Jeung teu puguh-puguh urang teh yang meuli mobil baru. Umur segini, pantas tuh sih. Kata orang pantas. Terus niatnya beli mobil baru buat apa? Pengen gaya kan Pengen gaya bener. Kalau pengen enak ya udah bikin enak aja mobilnya kan, servis dan lain sebagainya. Pengen gaya. Pas turun Makanya, encok. ya makanya umur sakieu kan gayana lagi duduk. Gagah kan? Pas nangtung nyangeyeng. Ya segitu. Aduh, dah. Tapi ini bah ada oke teh nu nyarios teh itu kan di An-Nisa ayat 9 itu cenah di atas, di bawahnya teh membahas tentang bab warisan. Nah, ada juga yang ternyata berpendapat nanti ya eta teh cenah khawatir ninggalkeun keturunan anu lemah teh lemah secara harta cenah niku mah tuh lemah secara ekonomi. Ekonomi itu akan terasa asik-asik aja dan kita akan baik-baik saja dengan ekonomi berapapun kita punya finansial. Finansial yang kita punya sebut sajalah 1/100 di bawah orang lain. Itu akan asik-asik aja. Sebab sempitnya atau sedikitnya harta itu sangat tergantung mindset kita. Ya, besar tergantung mindset. Saya merasa bahagia sekali ketika saya sangat rindu jambu air. Terus saya dapat nimu di jalan Ngagulutuk. Itu kaya raya itu. Bener. Ku jambu air ya karena saya sangat rindu. Pami Ustad Epul mah hoyong jambu batu cenah. Nah, janda muda anak baru 1. Ustad Epul, sabab lamun jambu air cenah. Janda muda anak rea. Ustad Epul tahu gitu. Terus perkara jamu ya. Artinya kekayaan itu adalah harapan yang dipenuhi, bukan jumlah harapan. Sekarang sok tanya nih ada orang bank, orang yang punya saldo besar di bank itu tidak tentram karena takut hilang. Ada kasus-kasus hilang uang di bank. Benar. Aya kakeung gitu. Aya benar. Tetapi ayana keung, seutikna keung. Jadi mindset kita yang membuat kita kaya. Istri saya selalu merasa cukup karena finansialnya seadanya dan saya memberikan kebahagiaan sepenuhnya. Duitnya mangan 1.000 tapi kabagjaanna 30 miliar. Eta. Oh, benar. Ayeuna aya uangna dia dikasih sama suaminya, tabungan 1 miliar. Bahagia sementara pas ngitung. Pas pengen ini kurang kan? Terus kebahagiaan dari suamina mentang-mentang udah ngasih 1 miliar judes. Geuleuh teu? Bisa. Jang naon duit engkang, jang naon, da nu penting rarai marah mai. Eta. Duit 1 miliar rarai cakueum. Asa teu pas. Ya kan gitu. Saya tidak punya uang 1 miliar, tapi aya manuk kenari yang setiap saya datang pasti titit dudi kasep. Eta teh luar biasa. Cing saciwit. Jadi sebetulnya si faktor ekonomi teh mindsetnya termasuk resesi ekonomi global cenah. Ya, mindset. Rasa takut kita kepada megatrust akan terjadi gempa. Orang yang mencintai hidup dan takut mati dia gemper itu. Megatrust itu saya enggak lah. Mudah-mudahan aja pas sujud, pas megatrust, pas maut beres toh. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah megatrust. Yang saya sekarang takut nih di umur begini, saya takut istri saya meninggal, karena saya tidak bisa hidup tentram tanpa dia. Wadidaw. Aing. Paingan si Umi kenapa saya ngomong gitu? Si Umi nonton. Mi. Paingan, aduh kakalepekan wae Umi ternyata abah ini. Iya teh ari di TV mah RG teh Rocky Gerung, RG Raja Gombal. Nah, terus ini nih, Bah. Dalam Al-Qur'an itu ada kalimat wawalidi wa mawalad. Jadi Allah bersumpah orang tua dengan anak. Berarti ini ada hubungan yang spesial mungkin banyak di. Wawalidi wa mawalad itu Ibrahim dan Nabi Muhammad ya. Dalam surat Al-Balad bersumpah atas nama Ibrahim dan Muhammad. Artinya memang orang tua dan anak ini betul-betul berkaitan erat. Nah, saya titip aja. Nggak usah takut anak kita miskin.
Yang harus kita takut anak kita tidak kenal Allah. Kenapa? Karena Allah sumber rizki, sumber kehidupan, sumber segala hal. Kalau anak tidak mengenali sumbernya, jadi apa dia? Kalau anak miskin, saya tidak pernah takut dah. Ya, cukup anak saya cukup kenal iman. Bagaimana mengenalkan iman pada anak, kitanya aja beriman. Bagaimana ngajak anak sholat? Saya sholat. Saya tidak nyuruh anak saya sholat, tapi anak saya harus kagum kepada saya. Si bapak baik, mungkin gara-gara sholat. Akhirnya dia sholat, pengen baik seperti bapaknya kan itu. Terus anak saya nanya, bapak kenapa kalau pergi kemana-mana nggak ngaca? Nggak kasep. Ti orok deh. Pan nu ngaca kene mah can percaya diri na kasep. Hari nu geus percaya banyak. Belanja we. Wah, geus make cuak. Geus bahaya. Eta nu can kasep ngaca heula. Tapi model saya kan udah kasep geus teu perlu ngaca meureun. Dan anak sudah percaya. Bahkan kaca nage mun ku abah mah jadi kena mental sih kaca. Buruk muka cermin dibelah. Ini mah cermin membelah gara-gara ngelihat buruk muka kasep. Ya, jadi anak saya kan sholat kalau sayanya baik. Anak saya kan sholat kalau ibunya baik. Nah, ciri baik tuh diantaranya tidak pernah nyuruh sama anak dan tidak pernah ngelarang, juga tidak pernah marah. Marah ya, saya nggak pernah nyuruh sama anak. Sampai saya tanya anak saya, Kang, adik kamu sepanjang sampai umur 35 sekarang, pernah nggak sih disuruh sama bapak sama umi? Nggak pernah. Terus ruginya apa? Nggak ada. Untungnya apa? Banyak. Dengan tidak disuruh, dengan tidak dilarang, anak tidak dimarah, ini kreativitasnya benar. Kreativitas, dan saya rasakan itu kreativitas anak-anak saya juaralah untuk seukuran saya gitu kan. Beda dengan anak yang rajin disuruh. Aya aturan anak naik motor tetangga carekan. Naik karena teralis budak teh carekan. Nah dicarekan atau umur 40 naik. Budak umur 40 naik teralis. Gagal lacangan deh nya, aduh. Jeung teu make calana. Iya. Jadi pipanjangan ya nah, itu. Jadi itu ya, supaya wal yasaladina la talakum min khalfihim dzurriyyatan di'afa itu jangan sampai anak kita lemah dalam segala. Lemah pertama nih yang harus diwaspadai oleh para orang tua. Hati-hati jangan kita mencetak anak yang introvert. Anak yang akhirnya susah ngobrol sama orang lain, ke orang lain teh nyalahin aja. Ngelihat suami kasep saeutik curiga. Ya, ngelihat istri saeutik curiga. Ngelihat istri geulis saeutik curiga. Istrinya kerja di kantor intipan ku suamina ada cemburu. Serudet. Itu introvert. Pamajikan make GPS. Ditunggu pasangan. Iya. Istri dikasih GPS, beberna dikasih kamera pengawas. Nggak kacau lah. Pas itu ngaceleng. Itu perfeksionistik ya. Ingin sempurna itu juga salah. Jadi hati-hati dengan anak, kalau kita didik anak kita jadi introvert akhirnya. Karena dia tidak akan mudah untuk bergaul, dia tidak akan mudah untuk membangun jejaring. Padahal jejaring dalam Islam itu wajib. Bahwa ukuran dari seorang yang memiliki akhlak mulia itu adalah mereka yang mampu silaturahim dengan baik. Dan ukuran orang bersilaturahim dengan baik, di rumahnya baik, dalam pergaulannya baik, jejaringnya bagus. Sampai suatu saat Mas Bet ngomong sama orang tuh merasa betah ngobrol sama dia. Bahkan ketika Mas Bet menawarkan sesuatu, orang langsung mau beli karena asik. Nah, orang yang punya jejaring yang bagus, yang silaturahimnya bagus, saya yakin customer service di bank orang nunggu dia. Bahkan ngobrol di luar, di mana neng damal teh? Di bank anu, datang itu. Di mana neng dagang naon? Dagang anu, beli dia. Kenapa? Bukan produknya bagus, karena silaturahim yang bagus. Orang merasa nyaman. Merasa nyaman dengan dia. Itu yang introvertnya aman. Jadi tidak ekstrovert, tidak introvert, stabil. Terus yang perfeksionistik, dia ingin sekali sempurna. Itu dididik oleh orang tua. Mandi kamu, itu kamu kotor. Ayo weh. Hayat ditah mandi nepikeun ka jadi begang bedak. Ini motor CB pan dibandian terus jadi sebeda. Sebeda. Jadi Masya Allah, janganlah kotor sedikit nggak ada masalah. Ya. Anak lah gedung sedikit tidak masalah. Jadi jangan pengen sempurna, karena yang mau sempurna itu Allah. Boleh anak merasakan ketidaksempurnaan sampai dia menyempurnakan dirinya sendiri. Jangan sampai kita paksa dia sempurna sampai dia tidak tahu seperti apa sempurna itu. Nah itu perfeksionistik. Bahkan ada anak yang disuruh mandi cukup. Mandi saya embung mama nah sieun hanyir nah lauk oge mandi terus hanyir cenah. Nya aya nu kitu. Aya nu lauk terus-terusan mandi hanyir. Ucing tara mandi teu hanyir. Itu tadi perfeksionis nih, Pak. Terus apa lagi tuh, Pak? Nah, yang berikutnya
ada satu penyakit ketika dia memiliki egosentris. Dari ID ego yang dia punya, ya, ciri egoisnya semua manusia punya. Tapi kalau sudah egosentris, kumaha aing kabeh. Ada anak seperti itu, ada. Itu dididik oleh orang tua di rumahnya yang egosentris juga. Ibu nate kudu gitu tah. Sampai nepikeun ka berenang aja kosongkeun balong. Gak yakin tuh. Atuh kosong wacayan. Atuh heseng wacayan. Itu sampai begitu. Ada orang macet sedikit ngeluh. Itu yang memiliki egosentris yang luar. Padahal macet kan biasa. Cangkel tuh sih. Saya selalu ditanya sama teman-teman, tadi macet henteu? Saya selalu jawab henteu. Karena memang saya tidak merasakan macet meskipun harus ngantri lama. Ngantri ya apa tadi ngantri di ditu. Eta mah kesempatan wiridan we. Kasep aing. Eta egosentris. Eta egosentris. Eta contoh egosentris. Nu aing. Aing gitu. Tapi kata-kata aing dalam bahasa Sunda itu bukan kasar. Menunjukkan ieu nu urang. Kepemilikan. Ya, kepemilikan yang sangat keras. Nu aing gitu. Sampai suatu saat saya jalan berdua sama istri saya, nu ningalikeun ka istri saya ngomong nu aing. Wah, menelang burung coach ya. Langsung berubah jadi keong gitu. Nu aing. Sieun atuh nu. Makanya bah dalam ayat itu teh kan tadi tuh ada yang menarik teh wal yaqulu qaulan syadida. Nah, ini. Jadi orang tua tidak perlu banyak kata, tidak perlu banyak bertutur di hadapan anak-anak di rumah. Cukup fatahajjad bihi nafilatan lak, tahajud sajalah. Dengan tahajud kalian akan memiliki kaulan tsaqila, kalimat yang berbobot, kaulan syadida, kalimat yang memiliki makna besar. Dan itu hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang tahajud. Dan mungkin kalimatnya biasa saja. Cheng I mengatakan kepada anak jangan pergi, itu biasa. Tapi Cheng I yang rajin tahajud bicara jangan pergi kepada anak, itu akan terasa luar biasa. Ngerenyet. Saya tidak pernah ngelarang anak saya jangan, enggak. Saya cukup bilang gitu unggul nurut eta budak. Da sieun gempa tuh. Mun kieu pan kieu unggul tenanan mun jeung kieuna. Pan bahaya. Eta mah siga nini teh atuh nyeri waos datang ka dokter. Nenek kenapa? Sakit gigi dokter. Oh coba gigi tekan cenah. Jeung kieu. Maksudnya mah gigina tekan gitu ya, kalah gigi tekan gitu. Nah, jadi kaulan sadida tuh mungkin kalimatnya sama, tapi karena tahajud, masya Allah. Saya pernah lepas tahajud 1 minggu lah. Masuk mimbar tuh terasa hambar betul. Bukan berarti mimbar tuh gara-gara tahajud ya, tapi saya merasakan betul bagaimana nggak koneknya saya dengan Ustami. Satu nyambung, capek urusan. Saya mulai lagi tahajud lagi. Setelah futur saya tahajud lagi. Saya merasakan terserah orang mau dengar mau enggak, yang pasti Allah memberikan pahala itu aja. Nikmat kita menyampaikan, bahkan kepada istri aja saya nggak pernah ngasih tahu apa-apa ke istri. Istri saya mau kemana-kemana kumadinya, ya Allah lindungi istri saya. Terus akhirnya istri saya setiap berangkat pasti aja dibarengin sama ditemenin sama mahrumnya. Pasti sarang Raina atau Rakana pasti itu kemana-mana. Nggak pernah di jalan sendiri. Sampai hari ini 42 tahun. 21 April kemarin saya 42 tahun rumah tangga saya. Masya Allah. Saya bareng sama Hari Kartini nikahnya. Iya betul. Waktu itu Raden Ajeng Kartini ge datang. Kena kuda. Kumaha cenah cirina Raden Kartini keur poek jeung caa. Kan habis terbit. Nya hari itu pas ngejepret datang. Itu Masya Allah. Saya merasakan betul bahwa saya nggak banyak. Sampai hari ini nggak pernah saya ngomong, Umi atuh lah, nggak pernah. Cik Umi nggak pernah. Wallah, saya berjalan alami saja, nggak pernah nyuruh, nggak pernah ngelarang, mangga. Dan satu hal bro, istri saya masak apa aja saya nggak pernah protes. Bener, masak asin teuing saya nikmat. Pak raos. Nanti dia teh nyoba sendiri, ih asin. Urang teh bari naon hakan. Kudu urang nu protes kan? Bener. Gitu. Jadi semuanya enak, buatan dia enak. Akhirnya dia mengkoreksi sendiri kan. Terus pakaian cocok. Sampai suatu saat Lebaran kita ke Usum Sarimbit geuning. Anak saya baru 1. Saya, istri saya, anak saya orok hiji. Sarimbit. Akhirnya saya bawa hamster. Ada kain yang bekas mah. Bajuan mah hamster, Sarimbit jeung hamster.
Aduh, eta mah opatan saya, istri saya, anak saya dan Lu hamster. hamster. Sabaju sarimit lebaran tah. Gak sih. Saya nggak hamster. protes, padahal saya terus pisan sarimit. Seragam aja saya nggak suka. Ya, diseragamkan SD, SMP, SMA menisi zaman penjajahan itu. Makanya di madrasah saya tidak pakai seragam, bebas. Bebas. Itu. Jadi saya seragam nggak suka, terus istri saya ngajak sarimit. Aduh, mau nolak saya takut menyakiti hati istri. Kenapa saya tidak pernah mau menyakiti dan bikin kecewa istri? Kenapa? Karena istri saya dititipkan pada saya untuk dibahagiakan, bukan untuk dikecewakan. Catat bro. Terserah dia mau takabur, terserah dia mau sombong, terserah dia mau jadi adigung gitu, jadi belagu, terserah. Benar. Yang penting saya sudah memberikan kebahagiaan dan penghormatan buat dia dan saya masuk surga. Titik. Istri saya tidak peduli kalau istri saya misalnya berbuat buruk sama saya, istri saya rada ngalawan sama saya siap karena saya nu keamanatan, bukan dia yang diamanati saya tapi saya diamanati dia. Kieu. Antum diamanatan entog. Terus tugasnya apa? Dirawat entog kan dirawat. Paraban rek mau kotor mau apa tetap dirawat. Terus entogna maco ka urang gaplok ulah. Ulah da memang eta mah entog. Udah entog. Nu diamanatkeun ka urang. Terus entogna teh juk malik juk crot teh ka urang. Marah jangan. Da entog. Udah dititipkan. Jadi istri mau gimana juga ke suami biarin aja. Yang penting kita. Entog. Pas suatu saat istrinya ngangang, entog. Karena banyak kejadian teh lamun suami membahagiakan istri jadi takabur. Tapi kalau suami menyakiti istri, istrinya kabur. Enggak sih. Ini di sini kebetulan laki-laki semua. Jadi saya sampaikan tugas kita itu. Tugas kita nges istri mau bandel mau gimana ge kumaha dinya kumsi. Kekurangan istri adalah trainers yang menyempurnakan kita. Titik. Iya. Bahkan nih bagi bapak-bapak di sini yang di dunia nate dianiaya we ku istrina. Engke teh di akhirat teh cek Allah teh. Tolong ampuni orang ini. Kenapa ya? Di dunia ge geus kasiksa sia teh. Iya. Ceng ai surga kunaon? Dia sudah dapat neraka di dunia. Enggak set. Matak cek abah teh ya. Bu, nya Pak, engke lamun bapak maut nikah jeung Dadang. Nah, gitu, masih Dadang ngarasakeun penderitaan salila ieu. Jadi istri itu kan makhluk ya. Punten Padang. Istri itu makhluk ciptaan yang diciptakan oleh Allah setelah Adam. Artinya ada penyebab. Keberadaan istri sepertinya saya melihat dia akan menjadi ujian buat Adam. Karena itu inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum. Sesungguhnya keberadaan istri dan anak adalah musuh bagimu. Fahdaruhum, hati-hati. Dia akan jadi musuh kalau kita anggap musuh, tapi dia akan jadi trainer kalau kita anggap dia trainer. Dan saya selalu menganggap istri saya pelatih saya. Sekarang setelah saya begini, selalu saya hormat, semoga panjang umur. Gitu. Matak pas di sauran teh Abi siap coach. Enggak majikan. Siap coach. Kan batur mah Yayang bebeb. Alah, yang manggil Yayang bebeb pret tukang pasea pasti. Nah, benar. Yayang sini sayang. Apa beb? Sini sayang. Pan aya nu kitu. Di pertokoan di ngobrolna teh. Urang teh ningalikeun, terus diperhatikeun. Beb atuh goblok ka dieu. Pan jadi salah. Sabab panggilan Ai dan Beb itu panggilan antara ayam dan bebek sebenarnya. Ai Beb, wak mata gitu. Nah, itu. Jadi ciri anak supaya anak kita merdekakan pikiran dia. Berikan kepada dia kebebasan. Rumah saya bebas kotor sama anak coret-coret, bebas merdeka. Alat tulis saya ada kertas ada apa, nepikeun ka printer ngabali komputer. Bebas buat dia. Betul, pernah itu anak saya muka-muka komputer sampai apa? CPU naon sih motherboardnya lalepasan terus chip IC-nya disolderan lalesotan itu orang beli baru. Siapa ini nu muka itu? Oh, ya sudah. Saya suka sekali meskipun mahal. Mahal hari ini kuberikan untuk kalian. Suatu saat kalian akan memberikan sesuatu yang berharga untuk Bapak. Bisa siga mengelan. Ayeuna budak keneh geus dicarekan. Budak masih kecil sudah dimarah. Saya yakin itu anak gak akan memberikan sesuatu yang berharga suatu saat kepada orang tuanya. Karena orang tua pun selalu merendahkan dia pada saat dia meminta sesuatu dari orang tuanya yang dianggap mahal saat kecil. Hati-hati, semua akan berbalas. Gini, hei para pemuda, bapak-bapak muda ini. Silahkan kalian lepas
birahi kalian. Silahkan sukai siapapun wanita yang menghampiri hidup kalian setelah ada istri. Catat, suatu saat kalian akan kehilangan selera dalam hidup. Di atas usia sekian, sebut saja umur 55 tahun tidak ada selera, jang naon hirup. Benar. Ningali itu cicing sarwajeng ningali ieu asa tahu, ningali itu asa tahu, pan rudetnya. Aya laleur capluk kita kabayang. Pengen punya selera sampai umur 60, 65, 70? Pengen. Jaga kecantikan istri, jaga selera kita kepada dia, dan jaga bahagia kita dengan dia. Itu nanti hadiahnya kebahagiaan tuh sampai akhir hayat, jangan salah. Ada kan pasangan suami istri sepuh, tapi dua-duanya suaminya masih dandy, gaya kene, dan memang gaya sebenarnya, dan dia memang cinta sama istrinya benar-benar. Terus saya mencintai istri saya, di tengah-tengah saya berdua di rumah. Indah kan? Indah pisan. Coba kalau saya tidak mencintai istri saya, terus orang bareng kena jeung si eta. Aduh, rudet teu? Rudet pisan atuh. Rudet barengan duaan di urang tadi. Duaan. Jeung hiji lau koi. Jeung hamster nu tadi. Hamster nu tadi pan rudet. Saya bahagia sekali berdua dengan istri saya, sampai saya bicara sama istri saya, Umi, mudah-mudahan kita tetap bersama sampai kita tuli bersama. Nepi katorek bareng atuh. Bener kamu. Iya. Sok daripada tua bersama para saya, mending torek bersama caricing. Caricing bener. Ngomong yang mana mata kadenge. Sarua. Abah eta teh kutil. Nah, ini mah kutil. Sugan teh kutil tah. Amannya. Bener. Tapi emang elan ge kan teh emang elan kapungkur. Eta kan murang kali siga abah gitu. Wah, keun we diantap hiji waktu gagaro ceuli. Nah, kata sinten. Ini na ceuli eueuh ku budak digunting tadi cenah. Tapi kata sana. Halo. Jadi jangan sampai kita cari kebahagiaan tuh hari ini saja, tapi tanam sesuatu yang bisa kita petik nanti. Titip ya, karena saya sudah mengalami, saya sudah berjalan di umur itu. Kalian kan belum nih, karena belum saya kasih tahu, saya sudah. Dan semua teman saya yang sudah mengatakan yang sama. Saya udah kehilangan gairah sama istri. Da ini mah harita ulin wae. Meskipun kenapa dia dengan perempuan lain, dia merasa aman karena istrinya oleh Allah dibikin tuli, dibikin buta, dibikin tidak tahu tentang kelakuan suaminya. Akhirnya suaminya merasakan sendiri bagaimana penderitaan hidup tanpa gairah. Kabayang tuh sih. Bagai sayur tanpa berat garam pisan. Kan? Jadi tenang pada ibu-ibu kalau suaminya macam antep engke ge sangsara sorangan. Nah, eta benar. Aslina antep. Insyaallah engke paeh pada waktunya. Iya betul itu. Nggak usah khawatir lah dengan apa yang dilakukan oleh siapapun hari ini, ya, karena urusannya dia berubah atau tidak menjadi baik itu urusan hidayah dari Allah, betul. Nggak usah kita repot untuk merubah suami, nggak usah. Saya pengen suami saya robah, boleh yang robah jadi cepot, panur dan diijabah atau juga galacangan, bapak kunaon Spiderman, bapak berubah. Bahaya itu. Nah, jadi udah biarin saja. Kita sudah ibadah saja. Banyak kok istri-istri yang luar biasa. Dia ibadah terus, suaminya cok ai beja. Orang lain ngasih tahu ke dia tentang kelakuan suaminya, mangga itu urusan Allah. Dia ibadah aja terus. Setelah sepuh, istrinya relatif makmur, rezekinya dikasih oleh Allah, sehat, lahir batin, bahagia dan bijaksana. Semua cucu-cucunya baik sama dia. Si Aki diarantep sama semua. Rudet pisan. Terus diberi panjang umur si Aki teh. Kasiksa. Rudet. Rek kacai ngoronang. Dahar sukro siga main bola. Gegel teh dia pindah ka dieu. Leung pindah lah pas gegel teh gol. Ngagajelang. Kan baik. Ini kebahagiaan. Jadi jangan pernah berpikir Anda selamat sekarang ini dengan kelakuan Anda, berjudi, mabuk, selingkuh, pelacuran. Catat. Well, rasakan nanti. Allah akan membalas sebelum ke akhirat. Dibalas oleh apa yang dirasakan. Kalau dulu suami selingkuh, istri merasakan sakit hati, nanti sakit hati itu akan dirasakan oleh si suami ini bahkan berkali-kali pada saat lipat bahkan mungkin sederhana sakit hatinya, tapi merasakannya pada saat tua. Nyeri pisan. Umur Anggi nyeri hati, bawa mobil masuk jalan tol, wow, Cileunyi balik deui geus teu direm-rem, beres. Plong, ya kan? Pas budang Boromeus. Tapi umur aki-aki bawa mobil katol, alah kumaha ngerem. Berat untuk
katarsis bahasa psikologi ya. Katarsis itu melepaskan semua beban dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Itu bisa dilakukan oleh yang muda-muda. Ngeskolot. Ya benar. Ayeuna kawin nikah siri udah pas ketahuannya umur 70. Wah kawin deh nya. Lain beja-beja atuh sieun geus. Geus ka ditu kilir. Disuruh kan geus 70 naon aleunana. Terus rek kilir tidak ada yang nganter, cicing na pager. Abah ka mana? Hayang kilir. Anter cek barudak ngora naon init sorangan. Kira-kira dari Ciberem ke Cicahem berjuang enggak aki-aki? Oh, capek nyeri cangkeng. Meskipun diantar ke Mercy capek. Terus sudah berjuang kan kilir kanu anom. Pakai Mercy diantar oleh pemuda. Geus tepi ka ditu di dituna ge geus nini-nini rek nanaonan. Walain kan torek-torek deui mah ditu. Hei. Rudet angis lah. Pokoknya hati-hati jangan memanfaatkan masa muda dengan sesuatu yang membuat kita harus membayar di saat tua. Nah, gitu. Hati-hati. Nah, baik kumaha kalau dibalik umpamanya. Istrina anu nuntut kasebut hayang anu, hayang iyo, hayang itu. Nah, ini gimana nih? Kalau ternyata kebalikan gitu loh, Pak. Kenapa ada istri yang seperti itu? Karena si laki-laki atau calon suaminya sebelum nikah atau di awal perjalanan rumah tangganya, si suami sering memberikan janji. Oh, janji kampanye ya. Makan gratis nganyuk. Itu beres. Itu. Jadi gak usah banyak janji lah. Saya selalu bicara dulu kepada istri saya di awal perjalanan rumah tangga saya, Bapak tidak akan banyak janji, tapi insya Allah Bapak akan lakukan apapun yang Bapak mampu. Lalaki atuh. Saha aing atuh. Gak usah. Yang nanti kalau kita udah nikah kita lumah dicium mulu itu, jauh teuing atuh. Kita nanti ada kolam renang di rumah teh. Jauh teuing. Dieusi ku cupang. Nya meskipun eusina cupang, tapi kudu make bahasa janjinya. Iya benar. Iya kan? Mun hiu nya awal dia lagu hiu. Itu dia, jadi enggak usah seadanya hidup seadanya tuh jauh lebih nyaman. Bahkan ketika punya penghasilan, saya selalu membagi dua. Saya misalnya 1.500.000. Tah, ini nafkah saya buat Umi, silakan pakai. Nah, ini saya nitip buat kita makan bareng. Beda, uang makan bersama dengan nafkah beda itu. Hei lalaki, beda. Cuy, beda. Beda. 5 juta nih buat Umi, enggak habiskan. Nah, ini titip nih. 20 juta bukan buat makan bareng kita. Anak-anak semuanya seisi rumah termasuk bayar listrik, sampah, RT, RW udah. Iya. Jadi jangan mengambil dari nafkah yang buat istri. Istri mah sendiri. Bahkan apalagi ketika istri menyusui. Itu harus dibayar, itu asinya itu. Cek Rasul harus dibayar. Saya bayar asina, tahmi. Bekas bayar asi, sebut saja seminggu 2 kaleng sufor. Harganya sekian kali 52 minggu kali 2. 104 minggu, tah sakitun. Tanya tambahna, urang sok pipiluan. Gitu atuh. Nya da Bapak masuk sesana teh sok hayang wae cenah. Oh. Mulung muntah, ka Mas Bet mulung muntah wae. Mulung muntah. Lain ngan budak orok sok protes bau belenok. Itu. Jadi dibayar itu aja beda loh. Nafkah beda, asi beda, dan uang makan bersama beda. Saya bedakan sekecil apapun ya. Sebut saja penghasilan saya 500.000, ya sudah, saya bagi. Ini buat makan bersama, ini buat kamu. Silahkan habiskan bebas. Ada istri yang dapat perlakuan seperti itu dari suaminya. Dan selalu saja dia beliin emas. Sekarang kan harga emas edun kan? Edun pisan ayeuna teh cenah. Si ibu itu nawarin sama saya, Ustaz mau beli mobil, kenapa? Saya punya uang 4 miliar. Dari mana? Saya jual emas. Kalau saya jual emas, uang saya sekarang 4 miliar. Dun, dia beli dari sejak emas mulai 100 ribuan. Terus saya kumpulkan. Sekarang kalau dia jual semua sudah jadi 4 miliar. Beli Ustaz bari gentos mobil, alim. Hayang gentos naon atuh, moal beja-beja. Bisa apaleun sama sih guys, istrina teh JP, saya AJP. Kan ibaratnya emas. Mas Bet ya, hayang yuk artos 2 juta nan kamari ngajual emas. Mas JP. Ngan 2 jutaan. Murah.
Jadi dipisah banyak. Ya, karena dipisah dia bisa beli itu, dia bisa berinvestasi. Bahkan sekarang suaminya sudah dirumahkan, dia bisa membantu suaminya. Luar biasa itu. Luar biasa. Itu namanya dia betul-betul mencetak dan membekali istri dengan bekal yang benar. Dia tidak memberikan janji kepada istrinya, kasih aja. Dan karena suaminya tulus memberi, maka istri pun tulus membantu. Itu. Teringat kata Abah tuh beberapa hari yang lalu, ketika kita ambil filosofi dalam sholat itu, yang namanya imam itu kan tidak ada imam yang mengkoreksi makmum kan itu ya. Betul. Tapi yang namanya makmum itu pasti mengkoreksi imam manakala imam itu salah. Nah, berarti kita nih sebagai suami-suami ini ketika dikoreksi oleh istri itu tekudu ngambek ya. Tekudu. Kira-kira kalau istri memperbaiki kita salah, bahagia tuh sih? Bahagia. Saya bahagia karena istri saya masih benar. Tapi kalau istri saya salah, kemudian saya memperbaiki dengan lisan saya harus koreksi diri saya. Karena sesungguhnya istri itu akan benar ketika saya menjadi imam yang benar. Tidak usah. Ibu salah eta naon atuh ngojai dina batu. Ada contohna berhenti urang na kitu kan gitunya. Aku kan keturunan Simalin katanya. Dikutu aja di batu. Jadi batu. Iyalah, ulah. Biarin aja istri mau gimana juga. Istri begitu tuh karena kita. Lalaki geus. Saya tidak nyalahin ya, tapi dah memang bagaimanapun juga istri mah mual salah tuh. Tidak. Dalam arti sebenarnya ya. Bukan dalam arti itu, bukan arti istri selalu. Istri itu nggak akan salah kalau dipimpin oleh suami benar. Pilotnya banyak. Iya pilot. Karena kita pakai. Dan tidak bisa kan istri salah orang melotot ke istri nggak usah contohan. Misalnya istri itu bisa ngerenos contohan ke orang. Nangkarak. Atau jadi istri geprek atau. Penyet istri penyet. Ini atau jadi dibayangkan. Ya teh pikiranna piknik teh gitu teh. Soalnya bah anjeunna teh chef. Chef Jepi. Iya betul tuh. Jadi seorang imam ketika dikoreksi ku makmum ya terima. Saya bahagia. Saya selalu kalau diperbaiki gitu selalu saya peluk dan saya bisikan kata-kata nuhun. Selalu begitu. Badi tempelan. Nuhun kadang-kadang ya itu di jajanan di apa aja. Saya berikan apresiasi karena dia sedang menyampaikan kebenaran. Ustadz kan ceramah menyampaikan kebenaran sok diburuhan manya istri henteu. Bahkan kadang ustadz di luar ceramah, di imah di ceramahan. Ustadz Epul. Nah, kauing cukup sudah. Nah, jadi kembali lagi. Iya, Pak, ya. Jadi titip kemana-mana ya. Anak-anak karena Indonesia sekarang ini adalah produk dari anak-anak tahun 80-an, tahun 70-an yang selalu saja diiming-imingi oleh hadiah dan judi. Buka makanan, ada yang digesek berhadiah anu. Aku dapat sepeda. Ada yang pas buka makanan, aku dapat 5.000. Ada yang aku dapat 500. Itu latihan judi. Terus hadiah. Ya, macam-macam semua produk. Bagaimana cara kapitalis merusak mental tanpa mereka sadari. Kemudian hadiah. Adek mandi sayang, nanti mama kasih permen. Teu kudu mandi mah kudu. Tidak usah pakai hadiah kan itu. Sampai istri aja kebiasaan hadiah-hadiah seperti itu, suaminya minta apa? Wani sabaraha? Pemajikannya. Bahaya itu teh. Nah, hindarkan hal-hal seperti itu. Saya pernah anak saya dapat hadiah. Saya ada hadiah sepeda kan. Bapak ini aku dapat sepeda, buang. Enggak, beli aja. Mending beli daripada lebih baik keluar ada gede lah daripada anak saya jadi manusia berkepribadian hadiah seperti itu. Jadi modis ya, saya pernah dapat hadiah dari Bank Mandiri. Karena saya nasabah setia. Dari sejak Mandiri itu Bapindo, saya jadi nasabahnya terus jadi Mandiri. Saya dapat hadiah satu saat. Ya saya kasihin sama orang yang hadir di situ waktu itu dalam sebuah acara di mana gitu. Saya kasihin karena saya tidak suka hadiah itu. Mental saya bukan mental hadiah. Mental saya mental pejuang. I'm a fighter. Wah, gitu lah. Aing atuh. Bukan I'm a fighter. Betul. Siga mengelan modis mana? Non. Modal diskon. Cek teh ayo atuh bah urang kali can aya diskon.
Itu. Jadi hati-hati dengan itu. Kemudian titip ya, yang tadi itu jangan marah, nggak usah. Anak salah tuh alat ukur bagi kita, bukan bagi anak untuk bener. Ketika anak salah itu ukuran bagi kita. Oh, kita belum ngajarin itu. Oh, termasuk kata abah teh ketika ada yang salah eta disalahkeun apa dibenerkeun gitu nya. Ya, ketika ada yang salah ulah disalahkeun, benerkeun. Nah, eta meureun bahasa nama. Bahasa nama. Perbaiki. Nah, ketika diperbaiki sambil kita koreksi. Oh, anak saya salah karena saya belum ngajarin itu. Iya kan? Anak kita nggak mungkin dong lahir langsung benernya dikanya. Nggak mungkin langsung ajaib, langsung jadi segala benar, teu bisa. Bisa, betul. Kita yang ngajarin, itu jadi alat ukur. Kemudian ketika istri salah, perbaiki. Kasih tahu. Suami salah, tah eta mah bener salahkeun. Laki mah tidak boleh salah. Kalau salah benerin. Laki-laki itu imam, pantas teh imam salah. Itu aja pertanyaan, pantas teh imam salah. Kalau ada imam salah, gaplok ulah. Gaplok begitu mah. Kalau perlu pakai sniper di kejauhan. Iya, benar. Kalau ada imam itu nggak usah subhanallah, nggak usah ke depan, gaplok. Nya, mun di luar sholat. Di luar sholat. Gaplok. Mun dina sholat subhanallah. Gitu. Atau bari ke banalo. Iya, teu pantes Kalau imam salah. sudah subhanallah nggak ngerti aja, nggak berubah aja imamnya sudah kita bikin saf baru. Kan gitu, memisahkan diri. Iya, jadi gini aja, Ustadz Yuris imam bukan di rumah. Imam. Pantas teu salah. Pantas teu salah. Imam tuh harus baca duluan, belajar duluan, tidak boleh salah di rumah. Kudu mantaskan diri jadi imam. Kudu pantas jadi imam. Nggak boleh salah pokoknya mah. Kalaupun ada salah, mohon istri segera memberitahu supaya tidak kebablasan. Mohon anak segera memberitahu supaya nggak kebablasan. Ini bahasa beri amak ya aing. Aing. Sebab naon? Sebab banyak sekali suami yang iseng salah. Ya Allah, nggak boleh. Termasuk dalam mencari nafkah, sebut saja saya Gojek online. Saya nggak bisa parkir sembarangan, ngetem. Di tempat yang dilarang parkir, nggak boleh, itu salah, itu nanti nafkahnya jadi salah ke rumah. Terus saya ngerebut misalnya dalam aplikasi ngerebut milik orang lain, tek, aya kan carana? Iya benar. Itu salah, nggak boleh. Benar. Dalam mencari nafkah pun nggak boleh salah laki-laki itu. Suami itu imam itu nggak boleh salah. Nggak boleh. Dalam segala hal nggak boleh salah. Termasuk memanfaatkan mata. Ketika Mas Bet ngeliat yang lucu, tidak, istri saya ikut melihat ini. Ketika tangan saya ikut noel, di tangan saya ada istri saya. Ada Allah, ada istri saya, terjadi. Akhirnya saya nyuruh Anggi, Pang Noelkeun. Diwakilan. Cek Anggi teh tenan naon da dipiwaran. Aduh, si Anggi menang banyak. Jadi saya merasakan betul ketika ada yang cantik saya langsung tunduk. Ya Allah, jurik gitu kan. Kenapa? Karena pasti istri saya ikut ngelihat. Ini tangan. Kenapa istri ikut ngelihat coba? Kan ada bahasa kieu, Papa di luar kita teh udah rumah tangga teh udah 4 tahun, Pak. Papa di luar ngaco teh mama ngerasain. Ayo gitu. Sok ayat. Kenapa? Karena setan memberitahu. Supaya pas saya kalau resan si setan teh di Sumedang, jadi memberitahu dia. Nu aya ciri khasna ciri tahu khas Sumedang naon? Ciri khas Sumedang itu asli naon? Kumaha tah, Pak? Aya tanda tangan bupati. Oh bener. Nah, jadi istri itu tahu, kadang-kadang kita hanya bet nyambung gitu kan. Kita laki-laki sok itu, hanya bet apaleun. Kenapa? Karena setan memberitahu. Ketika setan memberitahu istri, suami pulang, kira-kira istri baut gak ke suami? Baut. Ketika istri baut kepada suami, itu istri sedang mengikuti petunjuk siapa? Setan. Ketika istri mengikuti petunjuk setan, istri sedang jadi makmum siapa? Jadi istri teh saha? Jadi istri ketika mendapat bisikan seperti itu langsung mengucapkan nauzubillahi min dzalik. Ya Allah, tapi kerasa pisan ini suami saya lagi macam paduli. Saya hanya ingin dengan Allah saja. Terserah dengan suami saya, Allah titip suami saya ya Allah. Lindungi suami saya dari kekeliruan ya Allah. Udah. Dekatkan saja diri kita kepada Allah kan. Si istri mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, kira-kira doanya dijabah nggak?
Dijabah, nggak usah ikut kepada bisikan itu, nggak usah. Benar. Dekatan ke Allah. Setelah dekat dengan Allah, tinggal ngomongkan kepada Allah, tinggal bicara kita dalam bahasa doa. Ya Allah, cekek. Kubra ke suami, udah beres. Nges, aman. Cek istri teh, ya Allah, karena suami hamba itu milikmu ya Allah, ambil kembali saja ya Allah. Mau teh. Baik. Mata kepada laki-laki hati-hati, doa istri itu dekat sekali dengan Allah. Kenapa? Karena al jannatu tahta aqdamil ummahat, ini bukan hadis tapi pernyataan orang Arab. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Karena semua ibu dengan kesabarannya tidak punya anak, dia dekat sekali dengan Allah. Kalau tidak punya anak. Karena semua ibu yang punya anak, dia pernah melahirkan anak. Saat itu hatinya mempertaruhkan nyawa. Lebih baik anak yang lahir selamat daripada aku kalau harus memilih nyawa. Dia sudah menyerahkan diri kepada kematian. Dekat gak sih dengan surga? Deket banget. Jadi jangan pernah sakiti istri karena dia dekat dengan surga. Duh. Dunia aing bahasana. Eta teh didukung ku para ibu-ibu. Tapi Ustad pun lanceuk mah teu kitu salah saha nu eta. Salah milih atuh. Mun ka punguri eta teh hadiah. Tina yosan. Kengeng ieu. Gesek kayak tulisan Mas Bet. Oh. Aduh, hadiah ciki. Ieu pun sirakaan pun raka teh hadiah ciki. Jadi hati-hati ya, titip. Dan kita laki-laki tidak boleh salah, kemudian laki-laki tidak boleh mengecewakan. Istri. Kenapa tidak boleh mengecewakan? Dia membesarkan anak kita. Dia menyusui anak kita. Dan dia bersabar. Emang tenyeri gitu? Kernyusuan digegelan ku huntu budak. Da peuri atunya. Kun mah ku bapana aing teh cenah. Peres digegelan teh. Hayo bekalan minyak letik. Iya. Da berat itu tidak kabayang teh urang hayang si ibu pengen main, ada janjian, terus harus nyusuin rudet tuh sih. Dilema tuh itu teh. Iya. Delima. Iya. Eta teh mata cik lah hargaan lah. Dan satu hal, menghargai istri itu sama dengan menghargai ibu kita. Sama. Ketika kita menghinakan ibu kita, itu nilainya ya, nilainya bukan bobot dosanya. Nilainya. Ketika kita menghargai ibu kita wujudkan juga dengan menghargai istri kita, ibunya anak-anak kita. Benar. Itu. Dan ketika kita hinakan istri sama dengan kita sedang menghinakan ibu kita. Karena kita tidak pernah mengerti bagaimana perjuangan wanita. Benar. Siga emansipasinya orang pan Hari Kartini. Cocok. Kayak kapi. Iya. Mertua itu ada, mertua saya adalah ibu saya karena mertua saya adalah manusia paling hebat. Kenapa mertua saya paling hebat? Dia besarkan anaknya, dia doakan anaknya, dia hantar dengan ragam kekhawatirannya. Setelah besar, cantiknya terjaga, solehnya terjaga, diberikan sama saya Edun tuh. Edun dong. Edun pisan. Tehir tuh walahir tuh mais teu meulem urang menang nu lucu. Bener. Ya. Cek tetangga teh tah ieu lalaki teu udunan. Tengilu udunan. Tengilu udunan jeung menang nu lucu bener. Tah eta. Lalaki teu udunan. Aya sadayana lalaki teu udunan. Ustaz Isan pindah kan itu. Lalaki teu udunan. Halo. Teu udunan. Iya mertua teh itu luar biasa. Mertua buat saya. Jadi kalau saya sayang itu, saya sayang sama mertua. Dan ternyata istri saya juga sayang sama mertua. Sampai suatu saat ibu saya 40 hari lah di rumah sakit. Dirawat karena koma. Koma lama tapi sembuh. Itu istri saya yang nungguin. Dia minta izin sama saya. Umi nungguin Mami ya. Nepikeun ka diombehan segala macam. Itu sama istri saya. 40 hari padahal anak-anaknya banyak. Tapi istri saya yang nungguin. Kunaon mi ngantosan. Umi sudah dapat berkah yang besar. Dapat bapak anak Mami. Coba sayanya lagi jadi suami pika sabulan. Mi nungguan. Oh, menang nu kieu. Kan gitu benernya. Oh, rupanya kebaikan saya sebagai suami kepada istri berakibat memberikan efek dia baik sama ibu saya. Dan saya mendapatkan istri yang baik pun membuat saya jadi baik kepada ibunya. Akhirnya kita tukeran ibu. Siga tuker-tukeran kado di lebaran. Tukeran. Saya sayang sama ibu mertua ya. Dan istri saya sayang sama saya. Kenapa? Karena dia merasa beruntung dapat saya, seperti saya merasa beruntung dapat dia. Dan siapa yang melahirkan dan membesarkannya? Ibunya. Itu yang kami rawat. Sampai akhirnya tidak ada cinta yang pernah layu. Tidak ada cinta yang pernah layu, semuanya mekar.
sampai kita sama-sama tuli. Torek lagi, torek lagi gitu. Karena KDRT ya. Kurang denger ada torek. Ya, benar. Allah. Ini ada pertanyaan tidak ini? Ini sore-sorean wae. Iya, tekaci. Tekaci. Oh iya, ini mohon doanya untuk Uncle Andi ya. Gusinya bengkak katanya, mau tumbuh lagi gigi. Maklum. Nu kamari gigi susu. Kagak itu teh ngegel paku, tapi yang jelas Gigi paku. saya tuh kalau sakit gigi gitu ya dokter ya, nggak ada solusi lain. Janganlah pakai ini Pak. Enggak, dokter yang maha tahu lah dalam urusan itu. Tanya saja fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang tahu kalau kamu tidak tahu. Tadi dari Bogor ada yang nanya nih, satu keluarga, Ustaz, ibu saya harus cuci darah. Ya cuci weh. Mesin cucinya ada. Orang tenanya. Cuci aja. Enggak, tapi kakak saya bilang jangan, adik saya bilang jangan. Siapa yang dokter? Ya dokter, jangan sok tahu lebih dari dokter lah. Udah ikut aja. Tapi kalau udah cuci darah, ya terserah apapun hasilnya. Yang penting kita ikut dokter kan gitu ya. Tadi juga ke Andi saya bilang ke dokter. Wah, terus saya ke obat warung naon gitu. Ya udah terserah. Tapi saya punya obat sarang semut Papua. Tapi itu harus dibuktikan mikroskopik. Ambil pakai mikroskop. Mun kira-kira siremna galing Papua. Iya, sarang semut Papua juara itu buat meredakan sakit. Pas di cong teh cek si sirem teh, kakak. Urang teh ngajawab, ada apa? Ada apa? Ada apa ini? Eta mah siga imam salat ya. Oh, bener. Orang Ambon jadi imam kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta geus waladolin. Amin. Bahaya. Tak tong dibuat-buat lah biasa lah. Ya, gitu. Aduh, Mang Dika mau nanya tadi. Yep. Oh yang JP dulu. Ya. Barusan ya waktu kemarin kan udah curhat masalah masjid musola yang di rumah. Nah, kemarin ada yang bilang juga pas di kantor orang teh masih maksiat, masih ya gitulah. Masih ada dosa lah ya. Sholat dapur sholatna meureun hate jeung pikiran teh bisa diperbaiki. Apakah itu betul? Sepakat, itu benar. Itu benar. Ngisi di itu. Ngisi galon. Ngisi galon. Betul, Om Jeffrey, betul. Jadi dimulai dari situ, jaga sholat kamu. Ternyata dengan menjaga sholat, kemudian mengkhusukkan sholat, kemudian dalam sholat itu ada beberapa kali takbir, dan saat takbir itu kita merasakan kerendahan kita dengan Allah di hadapan Allah. Mudah-mudahan ya cepat. Kalaupun lambat pasti akan terjadi. Kita akan merasa rendah di hadapan Allah. Kalau kita sudah merasa rendah di hadapan Allah, akhirnya kita rindu kepada Allah yang Maha Besar. Karena sudah rindu kepada Allah yang Maha Besar, akhirnya kita ingin ketemu dengan Allah yang Maha Besar. Kalau sudah ingin ketemu dengan Allah yang Maha Besar, kita akan melakukan karya besar. Jangan bermimpi untuk bisa bertemu dengan Allah yang Maha Besar kalau kita tidak berbuat dengan karya besar. Dan karya besar itu bukan saya membuat sebuah produk dengan harga 200 miliar, bukan. Karya besar itu ketika saya membuat produk yang menghargainya Allah, bukan orang. Saya ceramah teu dihargakeun sabaraha, gratis. Kenapa? Karena saya pengen dihargai oleh Allah. Iya kan? Ya. Ya, dalam kota gratis, luar kota gratis. Fenomenal. Saya udah enggak, di umur saya sudah enggak perlu itu. Karena saya pengen berkarya besar. Ketika apapun kegiatan saya, dimanapun kegiatan saya, apapun yang saya lakukan, saya berusaha hanya Allah saja yang menghargainya. Udah, itu karya besar. Kenapa? Karena dihargai oleh yang Maha Besar. Tapi kalau saya berbuat kemudian oleh Cheng I dihargai saya dengan 2 miliar misalnya, dan 2 miliar teh harga mobil yang sekarang 2 miliar dengan harga sekarang, besar nggak itu? Dari angka mungkin besar, tapi yang menghargainya bukan yang Maha Besar. Cheng I yang AI saja, gitu ya. Yang B aja. Iya, sekarang mungkin ada AI kan, ada ini Cheng AI. Wargi sareng ya. Eta teh di Garut eta teh. Di Garut. AI eta teh. AI eta teh, AI teh AI. Jadi tadi itu betul jawabannya, sholat saja. Sok engke pasti akan dituntun oleh Allah. Saya sepakat itu. Sampai suatu saat orang terbiasa sholat dan meningkatkan kualitas sholatnya, terus khusyuknya makin baik, nanti akan terasa
keagungan Allahnya hadir. Allah. Kalau sudah hadir keagungan Allahnya, kita akan selalu berjuang berbuat dengan karya besar. Istri sudah berkarya besar, sudah menyusui anak tuh minta diburuhan. Suami sudah berkarya besar, sudah mencari nafkah, memberikan, tidak minta apa-apa dari istri. Ada suami yang berkarya kecil, ada. Sudah cari nafkah, kasihin ke istri, terus ngomong ke istri, ari mana teu nurut ka aing teh, panan aing nu mere pulsa ka maneh, aing nu mere kuota ka maneh, nah maneh WhatsAppan jeung batur. Naon jeung tukang gas lah ieu teh. Kudu jeung saat. Jeung warung. Jeung warung. Jadi ketika suami meminta balas jasa istri karena nafkahnya, habitat a'maluhum, saya yakin itu putus itu pahalanya. Ya. Ketika istri menyusui kemudian dia hitung-hitungan sama suaminya, sama anaknya, kamu tuh udah disusuin sama saya. Terus kumaha mun anak ngejawab, hari tage aing enak sia. Hampir ongkek aing. Kumaha mun kitunya. Ketika itu diucapkan, habitat, hapus itu. Jangan kita hapus pahala kita, tetaplah kita memberikan karya besar untuk dalam perjalanan hidup kita sampai kita bertemu dengan yang Maha Besar. Betul jawabannya. Geus lah, ente masih banyak dosa, tukang bohong keneh, maksiat keneh, ya sudah terserah, salat teruskan. Jangan pernah tinggalkan salat. Mudah-mudahan dari salat betul itu dapat hidayah. Mantap. Well. Hade JP. Jadwalkeun lah itu. Aya khutbah poe Kemisnya. Khutbah poe Kemis. Lain ngisi. Bang Dika mau nanya? Di TikTok Pak yang nanya. Ada nih iya. di TikTok. Menghadapi orang yang egosentris katanya. Gimana caranya? Menghadapi orang yang egoisentris. Kalau Cheng Ai ego dan saya menolak, pasti saya capek menghadapinya. Tapi ketika Cheng Ai ego dan saya ikuti putaran egonya, saya yakin saya bisa menikmati egonya Cheng Ai. Begini, presiden egois tuh, egois. Pasukannya kalau ngelawan cangkel itu, stres, stroke. Pasukannya ikut aja. Benar. Ikut aja sama yang egois. Diigelan. Nah, saya ikut. Saya tahu wanita tuh egois. Saya ikut istri saya. Istri saya masak naon yang saya tidak suka, saya makan. Istri saya tata ruang, nggak ada laki-laki ikut nata ruang rumah. Orang cicing, salah didinya. Tetap saya ikut aja. Saya suka aja udah. Saya nikmatin aja. Akhirnya apa yang terjadi? Saya nyaman dengan suasana ombak yang ada. Ketika saya di atas perahu dan dengan egois laut memboncang-goncang saya ikuti goncangannya. Maka saya menikmati lautan itu. Ketika saya naik kuda dan kuda anclong-anclong, kalau saya lawan bisa patah itu tulang punggung saya ikuti gerakan kuda itu. Akhirnya kudanya juga nanya ngeunaheun. Lumayan rada cangkel seeutik gitu. pindah kana muning ya. Jadi menghadapi egosentris seperti itu ya. Ikutin aja. Diigelan. Betul itu tadi. Mungkin ada kata Ustaz gimana? Sami rupina. Idem. Karena hari itu juga sama kan Pak, ketika ada kisah siapa itu? Siti Asia kan dulu kan. Ya, Siti Asia ketika dia menjadi istrinya Firaun hari itu, ya hal-hal yang ini dia ikutin saja. Selama dan jangan salah, saat Firaun itu Siti Asia itu sangat cinta kepada Firaun. Sangat cinta, betul. Kenapa? Karena Firaun itu sangat bijaksana, baik, dermawan, bager pisan, betul. Super bager, satu-satunya pemimpin sukses yang bager yang membuat Mesir jadi hebat. Betul. Karena itu dilarang kita mengagumi orang yang memiliki program-program hebat padahal dia musuh Allah. Dan itu Firaun. Akibatnya orang Mesir semuanya terbawa musyrik oleh Firaun yang hebat itu. Dan ketika datang kebenaran dari Nabi Musa, mereka tolak. Karena kekaguman ke Firaun. Karena kekaguman kepada Firaun. Mungkin begitu juga kepada pemimpin di seluruh dunia yang keputusannya pro rakyat dan hebat. Padahal dia sedang menyembah iblis seperti Firaun. Artinya apa? Haram hukumnya. Kagum kepada orang musyrik meskipun dia hebat. Ya kagum memang yang sesama muslim aja lah. Bahkan berikan apresiasi. Jepang itu bersih. Tapi kebersihan Jepang itu dakwahnya
pihak lain, iblis misalnya, didukung kebersihan ketertibannya supaya kita kagum, tuh tinggal di Jerman, tuh tinggal di Inggris, tuh tinggal di Jepang, kan gitu. Betul. Tuh lihat negara-negara Islam, Mesir, Yordania, mana nu bersih. Karena memang negara-negara Islam digoda oleh setan untuk tidak bersih. Iya kan? Rumah tangga Muslim digoda oleh setan untuk terus pasea. Ya kan itu. Tuh tinggali si itu mah non Muslim. Bagus rumah tangganya, itu dakwanya setan. Dakwanya setan itu. Nah, jadi Masya Allah, ketika kita kagumi Fir'aun, maka kita terbawa kepada kemusyrikan Fir'aun. Nah, mungkin ada juga ya di negeri kita yang seperti Fir'aun. Wah, keputusannya pro rakyat. Dan rakyat begitu bangga dan kagumnya kepada dia setelah beres memberikan pernyataan-pernyataan di hadapan rakyat yang pro rakyat, dia langsung pergi ke rumah dukun nyembah. Wah, mengerikan. Nyembah, wah, mengerikan. Jangan kagum sama yang seperti itu. Ya, misalnya di Inggris anu kitu ulah, di Jerman anu kitu ulah. Ya, di Inggris ulah. Yang jelas kagumi apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, itu saja. Udah Masya tada Allah, ya, rada subuh di dia. Hatur nuhun pisan terkhusus ka Abah Dudi. Mudah-mudahan Selasa depan kita dipertemukan kembali. Insya Allah mudah-mudahan masih ada Yuswa. Amin. Karena sekarang saya boleh ya mengeluh supaya saya minta doa. Jantung saya agak bengkak ya. Karena gula saya tinggi, mengental, kemudian kerja jantung jadi agak serius, terus membengkak, kemudian si oksigen nggak sampai ke kepala karena kentalnya darah itu, jadi fokusnya juga agak-agak hilang. Rada kumaha gitu, nyetir juga rek mengkol kakatu ngadon kaluhur pan bahaya. Gitu. Terus odong-odong. Terus lidah sudah tidak berasa, sudah lebih dari 10 hari, makan apa aja sama semua. Saya makan kacang dengan makan apa naon we, kacang dengan suuk sama kurma apa anggur sama semua rasana teh sama gitu. Jadi tetap aja saya untungnya nih saya tidak pernah pilih-pilih makanan, jadi nu penting mawar aja. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Hanya mata mulai kabur terus beser. Ya, beser itu bukan nama orang. ya kan nama presiden Basersa. Lain Basir beser, Saat Basar, Saat Basar. Itu mah beser. Waktu sampai ke 30 kali atau ke Jamban, sehari 35 kali. Edun jadi terus saya orang tuh memekal galon itu dah bisa dehidrasi kan. Ya mohon doa sajalah karena itu juga bukan sesuatu yang mudah ternyata ya menghadapi sesuatu. Tapi saya tidak berpikir aduh kumaha henteu. Ya tetap yang saya pikir itu anak saya, cucu saya. Itu. Cucu mengkening aya cucu yang tersembunyi, ada yang cucunya anak. Lain tersembunyi cucu tiblad itu aduh. Hariwang ke mun urang. Yang saya hariwang ke mun urang moat manehna datang. Abah, alah, tinu mana ieu? Abah tinu mana, tapi insyaallah istri saya udah siap kok. Kalau enggak kata istri saya kalau bapak mau terus aya nyebut abah atau nyebut akang atau nyebut yayang ka bapak bari nangis kumi merek dirangkul. Kunaon? Ya udah itu saudara cenah. Jadi udah enggak ada masalah insyaallah aman. Kan di dia mah masalah hungkul. Karareueung. Ieu teh sadayana teh ormas ya teh. Orang dengan masalah. Karena mengalami udah punya cucu Mas Ben. Cucunguk gitu. Allahu Akbar, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan guru kita. Semoga diberkahkan dari setiap apa yang diberikan kepada kita, dan terkhusus barangkali mudah-mudahan apa-apa yang hari ini sedang dilakukan oleh guru kita ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun kasadayana atau secara rumping, mudah-mudahan seminggu sekali kita ketemu. Tadi kata Abah kita termasuk seselasa sekali kita bukan ketemu seminggu. Kita termasuk ke dalam orang-orang yang menjalin silaturahim dan menjaga berjuang membela Islam itu bukan Islam belaan tapi diri kita menjaga Islam tetap berada dalam diri kita itu. Ajib. Hatur nuhun pisan kasadayana sakitu pengintan nu kopi hatur kirang sareng langkungna hapunten anu kasuhun bobo sapanon carang sapakan nada agung cukup lumur nada jembar si hapunten. Sadesa asa kawin aya. Ditutup ku kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi